Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, pernahkah kalian melihat proses penyembelihan hewan? Tata cara penyembelihan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan yang bertujuan untuk konsumsi dan ada penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dan kurban adalah dua penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seseorang anak, kurban dilakukan dengan berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Sebelum melanjutkan ulasan tentang kurban dan akikah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan memahami pengertian akikah dan kurban, ketentuan hewan akikah dan kurban, pembagian daging akikah dan kurban, serta hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Tahukah kalian apa pengertian akikah? Akikah adalah memutus atau melubangi untuk pengertian secara bahasa. Sedangkan secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik oleh orang tuanya agar tujuan menjadi anak yang soleh solihah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Adapun hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun ketentuan hewan akikah, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba. Adapun syaratnya adalah kambing atau domba itu dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Adapun pembagian daging akikah, ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabatnya, menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin, boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah, diantaranya menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur pelindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir tersebut. Baik anak-anakku, selanjutnya pembahasan tentang kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adhi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Adapun hukum kurban adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia mampu tapi tidak melaksanakan, maka hukumnya makruh. Ketentuan hewan kurban.
Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, ataupun biri-biri. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau umurnya 2 tahun, kambing umurnya 2 tahun, domba atau biri-biri umurnya 1 tahun atau telah berganti gigi. Dalam istilah ilmu fikih disebut dengan musinnah. Adapun waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Kapan 3 hari tasyrik? Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Penyembelihan sama-sama diperbolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Tujuannya adalah rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban atau shahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Baik, selanjutnya adalah pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau shahibul kurban menghendaki, boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Adapun hikmah pelaksanaan kurban adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghidupkan makna tabir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Kurban mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama dan mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Baik, selesailah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.